Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat. Nah, saat ini kami membahas tentang gestasional diabetes mellitus. Nah, ini merupakan nama-nama anggota kelompok kami dan juga nama dari dosen mata kuliah maternitas kami. Selamat menyaksikan ya. Tahukah kamu kalau GDM itu hanya terjadi pada ibu hamil saja loh? Gestasional diabetes mellitus atau GDM didefinisikan sebagai intoleransi glukosa yang pertama kali terdeteksi selama kehamilan. Ini adalah jenis resistensi insulin yang pertama kali terjadi pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, namun dapat terjadi pada kehamilan berikutnya juga. Jadi, apa penyebab GDM? Nah, GDM berkembang sebagai akibat dari perubahan hormonal selama kehamilan. Plasenta mengeluarkan hormon yang membuat sel kurang responsif terhadap efek insulin. Makanya, GDM didefinisikan sebagai intoleransi glukosa. Jadi, apa tanda dan gejalanya? Yang pertama ada mudah lelah, berat badan turun, mata buram, mual, luka sulit sembuh, kesemutan, sering haus, sering buang air kecil, dan mudah lapar. Baik, kita masuk pada faktor resiko. Ada usia saat hamil yang lebih tua, kegemukan, kenaikan berat badan, ataupun juga riwayat DM. Kemudian ada riwayat stillbirth, glukosuria, riwayat melahirkan bayi dengan kelainan kongenital, ataupun riwayat melahirkan bayi besar. Nah, teman-teman, kita masuk pada komplikasi GDM. Di situ ada dua, yaitu ada ibu dan juga janin. Nah, kalau pada ibu di situ ada prematur, keguguran, janin besar, dan juga preeklamsia. Nah, sekarang kita masuk pada komplikasi pada janin. Ada baby bayi lahir besar, ikterus neonatrum, gangguan pernafasan, hipoglikemia, dan juga resiko obesitas. Selanjutnya, kita masuk di dalam epidemiologi. Di Indonesia, populasi kehamilan umum sebesar 1,9 sampai 3,6%. Dan di dunia sekitar 3 sampai 5% dari seluruh kehamilan yang berakibat lebih dari 20.000 kasus. Selanjutnya kita masuk dalam pencegahan. Pencegahan apa yang harus dilakukan agar tidak terkena penyakit GDM? Yang pertama, pola makan yang benar, kombinasi modifikasi diet dan gaya hidup, dan aktivitas fisik yang tepat. Selanjutnya, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan probiotik, makanan dengan unsur mikro atau makro, mionosito, dan vitamin. Itulah berbagai macam pencegahan yang dapat dilakukan. Obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengatasi diabetes mellitus gestasional yaitu yang pertama, insulin. Insulin yang dapat diberikan adalah insulin kerja pendek atau short acting seperti isofana dan insulin kerja cepat atau rapid acting seperti aspart dan lispro. Yang kedua, bisa juga diberikan metformin. Oke, sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Perubahan pola hidup dan pola makan serta kurangnya pemahaman tentang komplikasi kehamilan meningkatkan terjadinya GDM pada ibu hamil. Aktivitas fisik bermanfaat bagi ibu dan janin selama kehamilan. Pendidikan yang berpusat pada pasien merupakan strategi yang menjanjikan untuk meminimalkan beban diabetes. Selanjutnya, wanita di lokasi yang buruk memiliki peluang lebih tinggi untuk memperoleh GDM. Dan bahkan biaya yang kecil cenderung mengganggu partisipasi mereka dalam screening GDM. Demikianlah penjelasan dari kami dan semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton.